قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر. Yang pertama, kita mengetahui bahwa kaum musyrikin zaman dulu yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh beliau, mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Tetapi keadaan mereka meyakini Allah adalah pencipta, Allah adalah pemberi rezeki, Allah taala adalah pengatur segalanya. Iman mereka yang demikian tidak menjadikan mereka masuk ke dalam al-Islam. Status mereka tetap kafir. Mereka tetap khalid mukhallad, tetap kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah sang pencipta, pemilik dan pengatur segalanya. Tauhid rububiyah itu mustalzim di tauhidil uluhiyah. Seharusnya tauhid rububiyah itu menjadi dalil sehingga seseorang meyakini Allah dengan tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut adalah tauhid uluhiyah. Sebab ketika seseorang bertauhid secara uluhiyah, itu sudah mutadammin, sudah terkandung dalam tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Orang yang bertauhid secara uluhiyah otomatis pasti dia beriman dengan tauhid rububiyah. Dan tidak setiap orang yang beriman dengan tauhid rububiyah dia beriman dengan tauhid uluhiyah. Maka dakwatul anbiya wa rusul itu ada pada tauhid uluhiyah. Nah, kaum musyrikin yang zaman dulu didakwahi oleh Rasulullah SAW ketika di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 13 tahun. Ketika di Mekah beliau dakwahi, kemudian juga di Madinah beliau dakwahi selama 23 tahun. Mereka meyakini dakwah rububiyah, tetapi mereka tidak masuk ke dalam al-Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh amma yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah qul afala tattaqun." Dalam surah Yunus ayat ke-31. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapakah yang telah siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, memberikan kepada kalian pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang telah mengeluarkan bayi dari awalnya mati menjadi hidup dan kemudian menjadikan orang mati dari awalnya hidup? Siapakah yang mengatur segalanya? Maka kaum musyrikin pun akan menyatakan Allah. Nah, di sini patut kita renungkan. Jadi orang Quraisy itu disebutkan adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agama nenek moyang mereka. Mereka berada pada zaman fatrah dan mereka masih menjaga tradisi-tradisi dan akhlak serta adat istiadat yang baik. Mereka tidaklah menikah dengan mahram mereka. Mereka adalah orang yang tidak memakan bangkai. Mereka adalah orang yang memuliakan tamu, sangat pemberani, menepati janji, senang menolong yang lemah. Dan kaum Quraisy juga memiliki sifat-sifat positif yang lainnya,
senantiasa memuliakan tamu, menjamu jamaah haji, dan yang lain semisalnya. Akan tetapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut tauhid rububiyah dan tidak beriman dari sudut tauhid uluhiyah. Jadi jangan kita pahami kaum musyrikin itu orang yang jahiliyah dalam artian tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka beriman dengan Allah, tetapi berbuat kesyirikan. Adapun kaidah yang kedua, ikhwan fiddin rahimani wa iyyakum jami'an, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litalabil qurbati wasyafa'ah. Mereka katakan, wahai Muhammad, tidaklah kami beribadah kepada Allah sebagaimana yang kau sangka, melainkan dengan satu tujuan, yaitu talabul qurbah wasyafa'ah. Jadi ingin mendekatkan diri kepada Allah dan supaya dapat syafaat. Ini dua tujuannya. Dan ini sama kalau kita tanya kepada kaum muslimin saat ini, kenapakah kalian berdoa kepada selain Allah? Mereka akan katakan, oh jangan salah paham, kami tidak beribadah kepada selain Allah, kami juga beribadah kepada Allah. Nah, ibadahnya kami kepada selain Allah ini, toh tujuan akhirnya juga beribadah kepada Allah. Mereka akan katakan banyak jalan menuju Allah. Niat kami supaya kami dekat dengan Allah. Niat kami supaya kami mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun." Dan mereka yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong-penolong, mereka berkilah dan berdalih, tidaklah kami ibadah kepada mereka kecuali supaya mereka ini yang kami ibadahi selain Allah mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil bahwa mereka ketika beribadah kepada selain Allah mendapatkan syafaat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Rasulullah, mereka katakan, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali supaya kami didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis sebagaimana zaman ini. Kalau kita tanya mereka yang tawasul di kuburan atau mereka yang bertawasul dengan orang yang telah meninggal dari kalangan anbiya dan para aulia serta yang lainnya, maka mereka katakan, toh kami juga niat kami untuk Allah. Ini hanya sebagai perantara saja. Kami hanya meminta syafaat. Padahal tidak ada syafaat yang Allah Subhanahu wa taala terima. Wasyafa'atu syafa'atan syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun muthbatah. Syafaat itu ada dua, ikhwan. Syafaat yang manfiyah, yang ditolak, dan syafaat muthbatah. Semua syafaat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Wahai yang beriman, berinfaklah sebelum datang di satu hari di mana tidak bernilai lagi jual beli dan juga tawar menawar serta syafaat. Atau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang menafikan syafaat dari semua makhluknya. Adapun syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin Allah. Jadi secara umum tidak ada syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah ridha Allah kepada asy-syafi', orang yang memberikan syafaat, dan ridha Allah kepada al-masyfu', orang yang diberikan syafaat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit
Syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah, kecuali jikalau Allah Ta'ala telah ridha. Jadi mereka yang diibadahi selain Allah dengan alasan supaya mendapatkan syafaat di sisi Allah, itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Adapun kaidah yang ketiga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Rasulullah SAW diutus kepada umat yang berbeda-beda jenis kesyirikannya. Wa minhum may ya'budul malaikah, ada yang beribadah kepada malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya, ada yang beribadah kepada para nabi dan orang saleh. Wa minhum may ya'budul ashjar wal ahjar. Wa minhum may ya'budul syamsa wal qamar, ada yang juga beribadah kepada batu, pohon, ada yang beribadah kepada langit dan bulan serta bintang, macam-macam. Kesyirikan di zaman Rasulullah SAW tidak satu ragam, tapi banyak ragam jenis. Semuanya dikafirkan oleh Rasulullah SAW tanpa melihat latar belakangnya. Setiap mereka yang beribadah kepada selain Allah dikafirkan dan diperangi oleh Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, وَقَاتِلُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah kesyirikan, dan agama itu murni hanya untuk Allah, hanya Allah yang diibadahi. Jadi hal yang membolehkan kita untuk menumpahkan darah, membunuh seseorang, salah satunya adalah karena sebab mencegah terjadinya kesyirikan. Dalil adanya kaum musyrikin yang menyembah matahari dan bulan. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah langit, adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, dan hanya sujud kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Adapun dalil adanya di antara kaum musyrikin yang beribadah kepada malaikat, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَأْمُرْكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Dan dia tidak memerintahkan kepada kalian supaya menjadikan para malaikat dan juga para nabi sebagai sesembahan selain Allah. Atau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain itsnain min dunillah. Ketika Allah Taala berfirman kepada Isa bin Maryam, Isa, apakah engkau yang memerintahkan manusia beribadah kepada engkau? Kata Nabi Isa, tidak. Subhana ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta. Aku tidak menyatakan demikian, wahai Allah. Adapun dalil disembahnya orang saleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Yaitu mereka yang berdoa kepada selain Allah, mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beribadah kepada orang saleh. Adapun dalil pohon dan batu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra. Ini adalah nama-nama berhala di zaman dulu, zaman jahiliyah. Jadi apapun jenis kesyirikannya itu dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Apapun objek yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada sahabat Abu Waqid Al-Laythi, kharajna man Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Jadi Rasulullah pernah mengadakan perjalanan untuk perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, hal keadaan kami baru masuk Islam. Walal musyrikin sidratun yaqufuna indaha. Orang musyrikin yang dilewati itu ada satu sidrah di mana mereka i'tikaf, ukuf, maksudnya berdiri di sana. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka.
yuqalu lahu dzatu anwat, dan dikatakan itu adalah dzatu anwat namanya. Fa mararna bisidrah, dan ketika kami lewat, kami berkata, ya Rasulullah, jadikan bagi kami seperti orang musyrikin tadi. Maka Rasulullah SAW menyatakan subhanallah. Beliau mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat tadi. Seakan-akan sebagaimana perkataan kaum Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kaidah yang keempat, ikhwan, bahwa musyrikin fi zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Karena al-awwalina yusyrikuna billahi fi raha wa yukhlisuna fi syiddah. Orang musyrikin zaman dulu itu berbuat kesyirikan ketika saat senang. Ketika saat musibah, mereka ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Nah, zaman sekarang banyak kaum muslimin yang berbuat kesyirikan baik dalam saat syiddah maupun raha, saat lapang maupun saat musibah. Artinya kalau ditimbang-timbang, kaum musyrikin zaman dulu masih mending daripada kaum musyrikin zaman saat ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Orang musyrikin ketika naik kapal, datang badai, mereka langsung doa kepada Allah. Ditinggalkan itu Manat, Hubal, Lata, Uzza, mereka langsung berdoa kepada Allah. Tapi pas sampai ke daratan, idza hum yusyrikun, mereka kembali berbuat kesyirikan. Ringkasnya ikhwan, di sini beliau menjelaskan bahwa kaum musyrikin di zaman dulu itu kafir dengan tauhid uluhiyah, dan mereka beriman dengan tauhid rububiyah. Yang kedua, keadaan mereka adalah bahwa mereka beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Dua-duanya diibadahi. Dalam kondisi mereka meyakini bahwa ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah, dan yang mereka ibadahi selain Allah tadi juga dibolehkan, tetapi dengan dua niatan. Yang pertama apa tadi? Mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, supaya kelak ditolong, mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun berikutnya, bahwa kesyirikan apapun, jikalau itu adalah kesyirikan besar dan bentuk ibadah kepada selain Allah, maka hukumnya adalah kafir. Didakwahi, enggak mau dikafirkan, bahkan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, bahwa kaum musyrikin zaman dulu hanya berbuat kesyirikan kepada Allah saat dalam keadaan apa tadi? Lapang, senang. Tapi saat dalam keadaan sempit, musibah, terjepit, emergency, maka mereka ikhlas ibadah kepada Allah. Jadi ternyata luar biasa. Kaum musyrikin zaman dulu itu mereka masih sebagian mengamalkan syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Ada manasik dan lain-lain. Kemudian mereka memiliki sifat terpuji, memuliakan tamu, membantu yang lemah, menepati janji, pemberani, jujur, dan lain semisalnya. Dan mereka pun juga beribadah kepada Allah. Tapi salahnya adalah beribadah juga kepada selain Allah. Tapi harus kita catat, dalam keadaan musibah mereka ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ketika mereka beribadah kepada selain Allah pun sebetulnya niat mereka untuk Allah, supaya didekatkan di sisi Allah dan supaya mendapatkan syafaat di sisi Allah. Kalaulah ini kita ketahui, maka kita akan paham betapa jauhnya kaum muslimin saat ini dengan tauhid yang murni. Betapa umat sangat butuh akan dakwah at-tauhid. Diingatkan mereka bahwa ibadah hanya boleh diikhlaskan untuk Allah Ta'ala semata, wahdahu la syarikalah. Ya, ini adalah tugas bersama, terutama keluarga kita dan juga kaum muslimin. At-tauhid, at-tauhid.
awalul amal wa akhiruh. Yang paling awal yang kita pentingkan dan juga target terakhir yang kita dakwahkan. Senantiasa at-tauhid dan at-tauhid. Maka Syarabani punya buku bagus, kecil, judulnya At-Tauhidu Awalan Ya Doa Al-Islam. Mulailah dengan tauhid, wahai para dai. Dan pembeda dakwah Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah adalah perhatian pada dakwah at-tauhid. Wallahu ta'ala a'lam.